Assalamualaikum, Dokter Mary. Waalaikumsalam. Mulai Oh iya, sebentar. Ya, Dokter Kelor hari ini sama saya nih, sama Dokter Enggar. Oke. Ya, bentar ya, Dok. Iya, soalnya masih ini tadi keluar semua soalnya, Dokter. Ya. Mana ya aku Ilham? Selamat pagi, Bunda Iva Rifana. Ini sambil menunggu yang lain ikut join ya. Topik kali ini tentang menyusui saat pandemi. Oleh pakarnya langsung, ya. Sama ini sama Dokter Mary, spesialis anak Rumah Sakit Ayani Surabaya. Sambil menunggu yang lain. Selamat pagi yang baru bergabung. Ini mungkin cukup pagi ya kita untuk sharing materi tentang menyusui saat pandemi.
Selamat pagi Bunda Dian, Bunda Iva Rifana. Selamat pagi, Enggar, Dokter Enggar. Iya. Mungkin Dokter ini kali ini narasumber kita, dia itu merupakan salah satu dokter anak di Rumah Sakit Islam Ayani ya. Jadi merupakan pakarnya nih langsung. Nanti akan membawa materi tentang menyusui saat pandemi. Mungkin Dokter Mary bisa langsung membuka. Sudah mulai ada beberapa nih dok yang mau join dok. Ya apa mbak ya, gini aja ya. DRI ya. Kan. Iya. Terus ngomong. Halo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mau tanya, Dok? Iya, selamat pagi Bunda Lulu. Mau tanya dulu nih, materinya belum dibagi, nggak apa-apa. Mau tanya, biar sekalian dibahas nanti ya. Oke. Mau tanya apa nih Bunda Lulu? Mau tanya gimana kalau ada ibu menyusui yang terkena positif COVID, kemudian menyusui anaknya, apa harus disape, apa harus pakai sufor, atau tetap bisa menyusui DBF langsung. Terus apa aja solusinya, sama mungkin ada vitamin yang buat menangkal virus-virus yang seperti corona gitu. Oke, pertanyaannya sesuai banget ya sama topik kita kali ini. Bagaimana apabila ada ibu menyusui yang menderita positif COVID, apakah bisa menyusui langsung atau dengan susu formula? Kemudian apa perlu tambahan vitamin gitu ya? Iya. Ya, ini saya keep dulu ya pertanyaannya, nanti sambil sharing materi dari pakarnya langsung ya. Ya, terima kasih, Dok. Iya. Ini mungkin satu dulu ya, Dokter Mary. Disimpan dulu aja ya, Dok ya. Nanti sambil bahas materi. Selamat pagi, bunda-bunda yang lain nih. Ada Bunda Eta, Bunda Dwi, Bunda Miftahul Rizky Amalia. Ini udah cukup banyak ya. Alhamdulillah ini semangatnya tinggi-tinggi semua nih untuk ikut sharing tentang menyusui saat pandemi. Ini para bunda-bunda yang punya baby masih kecil-kecil nih yang masih menyusui. Selamat pagi, Bunda yang baru join. Bunda Aprilia Eka. Iya, nanti
sambil jalan, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung ke kolom chat langsung ya. Ini ada kolom chat di Zoom ini ya. Bisa langsung diajukan aja. Atau nanti kalau misalnya di akhir materi bisa langsung tanya juga bisa. Oke. Nah, sebenarnya materi kali ini ya tentang menyusui ini sangat terkait ya dengan para bunda-bunda yang punya baby masih kecil-kecil, yang masih menyusui, punya target untuk menyusui 2 tahun ya minimal ya. Seenggaknya 6 bulan ASI eksklusif nih. Tapi terhalang dengan pandemi ini, apakah boleh tetap menyusui? Terus bagaimana menyusui yang benar? Saat pandemi ini, apakah harus disapi atau harus menggunakan botol, seperti itu. Ntar kita akan bahas secara detail oleh pakarnya langsung. Sambil nunggu pakarnya, mungkin bunda-bunda kalau ada pertanyaan nih sebelum materinya dibagi, boleh langsung tanya di kolom chat. Nanti akan kita bahas satu persatu nih pertanyaannya. Bisa tanya satu-satu, sedetail apapun pertanyaannya bakal dijawab. Mumpung ada pakarnya, kita bisa konsultasi. Bisa konsultasi gratis nih ya, sama Dokter Mary, sama pakarnya langsung. Oke, sambil nunggu pemateri, kita mau muterin beberapa video edukasi. Bisa diperhatikan dulu sambil nunggu pematerinya ya. Iya. Oke. Kena lagi Sophie. Pagi Bunda Amel. Ini udah mulai banyak yang join. Saya ulangin lagi ya, misalnya nanti ada mau pertanyaan, tanya jawab seputar ASI, nggak harus yang dengan topik ini juga nggak apa-apa. Yang jelas terkait ibu menyusui ya, bisa langsung tanya di kolom chat. Sekedar mengumumin aja, serial Kelor ini tiap minggu, tiap hari Sabtu, kita akan ngadain, jadi rutin buat bunda-bunda yang mau ikut untuk ditandain ya nanti di kalendernya kayak gitu. Kalau tiap Sabtu kita bakal sharing. Dan tiap minggu kita materinya bakal beda-beda.
yang pasti akan sesuai dengan yang kita alami saat ini, misalnya pandemi, misalnya itu tentang kegelisahan bunda-bunda, bagaimana cara mengasihi nih, istilahnya sekarang mengasihi ya, setelah mengasihi selama 2 tahun. Selamat pagi Bunda Heni, selamat bergabung. Ya, ini salah satu konselor ASI kita ya, konselor ASI kita yang minggu kemarin ya Bu Heni. Ikut bergabung juga. Selamat pagi Bu. Iya, masih pakai APD nih Bu ya. Iya. Selamat pagi Bunda Eta. Ini salah satu bunda yang mengasihi juga nih. Selamat pagi Bunda itu. Ini yang berbaby 1 ya Mbak ya. Di kolom chat juga ada ya. Kak, saya mewakili istri, mau tanya, selama bulan puasa ini apa sebaiknya dilakukan oleh ibu menyusui supaya puasa jalan dan produksi ASI lancar dan bayi tetap sehat? Bener-bener. Ini sesuai banget ya, soalnya minggu depan kita udah mulai masuk bulan Ramadan nih. Pasti busui-busui pada bingung, pengen anaknya tetap sehat dengan menyusui, tapi juga pengen puasa, karena sekarang ini kan pingin produksinya tuh tetap banyak gitu loh, supaya gimana caranya tetap lancar menyusui, tapi ibunya tuh juga nggak kekurangan gitu kan, bisa tetap puasa gitu. Ntar kita bahas ya. Kita keep dulu, mungkin yang lain bisa tanya-tanya juga, langsung ke kolom chat aja. Ntar kita bakal bahas satu-satu. Mungkin nih bunda-bunda bisa sambil nyambi ya, nyambi babynya. Ini ternyata pakar kita ini kan sekalian lagi poli soalnya. Jadi beliau menyempatkan waktunya untuk sharing materi, tapi prakteknya tetap harus tetap jalan ya. Jadi beliau sekarang masih lagi visit pasien di RSI. Sembari menunggu, bunda-bunda sekalian bisa langsung tanya-tanya, biar nanti ketika Dokter Mary sudah join, bisa langsung dibacakan chat-chat pertanyaannya. Dokter Mary ini pro ASI banget ya, jadi kalau bunda-bunda misalnya berdomisili di Surabaya, misalnya pengen lahir normal dan pengen anaknya bisa bisa tahu cara menyusui gimana, tuh bisa langsung datang ke RSI, juga bisa langsung ke Poli Anak bersama Dokter Mary.
Mm-mm. Iya. Bunda. Bunda Dian mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom. Bunda Dwi, Bunda Eka. Oh ternyata di sini yang join nggak cuma bunda-bunda ya, ada ayahanda juga nih. Ternyata ayah-ayah ini juga pengen tahu ya, biar bisa sharing sama istrinya nih bagaimana cara menyusui. Soalnya ternyata di saat seperti ini nih nggak cuma ibu-ibu yang butuh ilmu, bapak-bapak itu juga pengen butuh ilmu. Jadi sharing aja kalau misalnya teman-temannya bunda-bunda nih banyak yang butuh, misalnya Bunda Nywibi lah istilahnya ya, baru punya anak satu, terus masih bingung gimana cara menyusui, apalagi ditambah pandemi seperti ini, bisa langsung join aja, ajak aja, bisa share linknya gitu ya. Red flag. Assalamualaikum, Dokter Mary. Ini Dokter Mary sudah mulai share screen ya. Oke, ya. Ya, selamat pagi Dokter Mary. Oh ya sudah. Iya Mas. Iya dok, ini udah lumayan banyak nih dok pesertanya, sudah pada antusias untuk dapat materi dari Dokter Mary mengenai menyusui di masa pandemi. Ini juga ada beberapa chat yang nanti mungkin kita bahas satu-satu ya dok, di akhir dari materi Dokter Mary. Mungkin Dokter Mary bisa langsung memulai? Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas nggak dok? Terdengar dok? Oke ya. Iya. Mungkin agak bisa dikeraskan sedikit ya dokter? Oke. Nggak pakai ini, nggak pakai air. Iya. Terdengar jelas ya? Iya sudah dokter. Oke ya. Slide-nya terbaca, tampak Ya. ya. Sudah bisa di slideshow dokter. Sebentar, slideshow. Ini kok nggak bisa slideshow ya? Di sini harusnya bisa ini. Sudah, nggak apa-apa gini aja. Oke ya. Nah, bisa dokter. Ya, Ya, sudah ke slideshow. Ya, dipersilakan Dokter Mary. ya, alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya ayah bunda sekalian untuk tetap bersemangat mengikuti kelas laktasi kita kali ini. Saat ini mulai materi yang kelima dari serial laktasi tentang amankah menyusui di masa pandemi. Materi ini sengaja kita tampilkan karena memang pandemi belum berakhir, banyak masalah yang tampak dalam perjalanan selama pandemi mengenai ibu hamil, melahirkan, dan menyusui. Materi-materi yang sudah pernah kita bahas, suara saya menggaung nggak, Dokter Enggar? Enggak ya? Enggak dokter. Jelas dokter.
Materi yang sudah pernah kita bahas, yaitu tentang keajaiban ASI, mitos dan fakta seputar ASI, mengetahui anatomi dan fisiologis menyusui. Kemudian dokter pernah membahas tentang manfaat di balik IMD, yaitu inisiasi menyusui dini. Dan saat ini yang kelima adalah amanah menyusui di masa pandemi. Dan ayah bunda, karena sudah ini materi-materi yang menarik akan kita presentasikan seperti terus bagaimana cara membuat ASI kita cukup untuk bayi, kemudian pada orang tua yang mengalami masalah isolasi, maka kita melakukan relaksasi. Mohon maaf sebentar ya. Ya. Kemudian juga tentang kemudian juga akan bahas tentang bagaimana bila pada saat menyusui bayi yang giginya tumbuh, bikin oksitosin dan lain-lain. Nah, penekanan yang mau kita sampaikan hari ini adalah sebenarnya ada tidak transmisi vertikal dari ibu ke bayi saat dalam kandungan. Transmisi vertikal ini maksudnya adalah infeksi yang terjadi saat di dalam kandungan dari seorang ibu ke bayi. Kemudian bila ibunya sudah terkonfirmasi dengan COVID-19, bagaimana pemberian nutrisinya dari rumah sakit dan pada saat di rumah seperti apa? Nutrisi ini adalah makanan bayi ya, yang baru-baru lahir, maksudnya seperti itu. Kalau ibunya sakit ringan bagaimana? Bila ibunya bergejala sedang dan berat bagaimana? Terus yang juga menjadi pertanyaan besar saat ini adalah, amankah menyusu langsung pada ibu dengan COVID-19? Atau jangan bisa menginfeksi, mungkin lebih baik kita pakai dengan ASI perah atau bahkan mungkin mengganti ASI. Nah, ini yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Sebelum saya membahas lebih lanjut, ada beberapa poin yang ingin kita ingatkan bahwa keberhasilan menyusui itu tidak serta-merta terjadi. Itu sudah suatu program yang harus disiapkan sejak kehamilan, bahkan program yang harus disiapkan oleh tempat persalinan. Makanya ada 10 langkah keberhasilan menyusui. Yaitu pertama, untuk rumah sakit harus mempunyai kebijakan tentang bagaimana cara pemberian nutrisi pada bayi baru lahir. Saat ini banyak rumah sakit sayang ibu dan anak. Dia akan berikan langkah-langkah yang tegas tentang pemberian cara nutrisi pada bayi. Staf di rumah sakit juga harus kompeten, punya kemampuan melakukan konseling, punya kemampuan pengetahuan tentang manajemen laktasi yang baik. Kemudian pada saat hamil, nah ini dia kunci yang juga penting sekali. Kenapa? Karena rata-rata orang tua itu mulai mencari tahu tentang ASI dan bagaimana itu setelah melahirkan. Nah, pada saat setelah melahirkan itu yang ada adalah kepanikan. Oh, kok ASI saya belum keluar? Bayi saya rewel sekali, bayi saya kehausan, nanti kelaparan, nanti dia sakit bagaimana? Sehingga saat hamil inilah kunci penting dilakukan konseling. Ketika orang tua sudah siap, apapun yang terjadi pada saat melahirkan, ketika bayinya sudah lahir, maka ibu biasanya sudah lebih siap. Panik bisa diatasi. Kemudian IMD, bimbingan menyusui. Tidak prelaktar. Tidak prelaktar ini maksudnya tidak ada makanan tambahan menunggu ASI ibu. Baik itu air putih, air tajin, dan lain-lain. Lakukan rawat gabung. Kemudian selama rawat gabung, bahkan sesudah pulang, ibu belajar mengenal tanda lapar. Bahwa tidak semua bayi menangis itu artinya bayinya lapar. Sehingga ibu bisa memberikan keputusan yang tepat, tidak memberikan nutrisi tambahan. Kemudian bagaimana risiko pemberian DOT atau empasi. Kemudian dilakukan akses yang berkelanjutan. Nah, fakta-fakta tentang ASI saat ini adalah
highlight dulu sebentar ya sebelum kita masuk ke pembahasan adalah ini biar kita bersemangat ya, bahwa ASI itu adalah makanan dan obat. ASI tidak hanya sekedar cairan yang diberikan untuk melepas dahaga. Di situ ada antibodi, ada vitamin, ada hormon pertumbuhan, ada enzim pencernaan, ada laktosa sebagai gula susu ya, yang penting sekali untuk nutrisi bayi, nutrisi otak pada bayi. Nah, sekilas saya menyatakan bahwa bayi hanya memerlukan sedikit minum di awal kelahirannya. Kenapa? Karena di awal kelahiran itu dia lambung bayi hanya sebesar kelereng. Ini sering loh berkali-kali kita ungkapkan ke ibu-ibu yang tampak panik ketika hari pertama ASI-nya tidak keluar setetes pun. Dia merasa bahwa kita cukup kejam karena tidak memberikan penambahan nutrisi pada saat ASI-nya keluar. Nah, yang seperti itu butuh pendampingan, butuh konseling, dan itu harus kita lakukan dengan penuh kesabaran. Banyak sekali yang seperti ini terjadi. Kalau kita memberikan edukasi bahwa sebenarnya Allah sudah menitipkan lemak coklat ya sebagai nutrisi pada bayi menunggu ASI ibu banyak. Jadi sebenarnya bayi itu tidak kelaparan. Relatif dehidrasi mungkin iya. Tapi itu Allah memberikan rasa haus buat bayi agar dia terus menyusu. Kalau sudah kondisi lahir bayinya kenyang, bayinya tidak haus, bayinya diam saja, dia tidak menyusu pada ibunya, maka yang terjadi adalah ASI ibu jarang disusui, maka produksi ASI akan lebih sedikit. Perbedaan komposisi ASI. Nah, dilihat ini ada antara manusia, sapi, kambing, dan tikus itu jauh berbeda. Sebentar ya. Pada manusia, dikatakan untuk mencapai berat lahir 2 kali 180 hari. Sedangkan pada sapi, kambing, dan tikus cukup hanya sekitar di bawah 50 hari saja. Artinya apa? Komposisi kita dengan mamalia lain itu jauh berbeda. Nah, highlight di sini ada di laktosa. Laktosa ini gula susu ya. Ini sangat bagus untuk nutrisi otak. Ini ternyata paling tinggi ada di ASI. Dengan mengetahui ini, harapan saya, bunda-bunda dan ayah sekalian, akan berhati-hati, mempertimbangkan lagi untuk memberikan nutrisi selain ASI. Kemudian lihat lagi adalah proteinnya. Protein itu terdiri atas kasein dan whey. Memang protein pada susu sapi memang lebih banyak, sebanyak 33,1. Tetapi komposisinya berbeda. Whey ini adalah protein yang lebih mudah diserap. Walaupun protein ASI lebih sedikit, tetapi kadar whey-nya itu lebih tinggi sehingga protein ASI itu akan diserap tubuh bayi dengan lebih mudah dibandingkan dengan susu formula yang kadar proteinnya lebih tinggi tapi kaseinnya lebih banyak komposisinya. Kemudian lihatlah beta-lactoglobulin. Beta-lactoglobulin adalah protein yang menyebabkan alergi pada susu sapi, menyebabkan alergen. Ini ternyata adanya di susu sapi. Di ASI alergennya tidak ada, alergen yang protein yang menyebabkan alergen tidak ada sama sekali. Nah, ini keuntungan salah satunya ASI ya. Terus satu lagi yang harus kita perhatikan penggunaan DOT. Penggunaan DOT itu harus dalam pertimbangan yang sangat matang ya Bunda. Kenapa? Karena rata-rata banyak yang menggunakan, bentar ya. Oke. Ya, mohon maaf. Botol DOT banyak menggunakan plastik nomor 1 dan 7. Jadi kalau kita beli DOT, coba dilihat di belakangnya itu ada nomor plastik. Rata-rata nomor 1 dan 7. Nah, ini memang harganya lebih murah, tapi dapat mengeluarkan racun ketika dipanasi. Nah, nomor 4 dan 5 inilah yang direkomendasikan. Kalau memang terpaksa ada sesuatu indikasi medis kita menggunakan DOT, lihatlah nomornya ya Bunda ya. Kemudian, oke. WHO dan UNICEF sudah menyebutkan bahwa ada rekomendasi untuk mendukung keberlangsungan ASI eksklusif. IMD 1 jam pertama, ASI eksklusif, tidak memberikan makanan dan minuman apapun. Menyusu dengan keinginan bayi, baik pagi maupun malam hari. Seringnya begini, yang terjadi adalah
orang tua kasihan dengan anaknya yang baru punya bayi. Jadi malam hari biasa nitip sama mertua atau sama ibunya disuruh tidur istirahat, bayinya diberikan DOT. Itu sering terjadi di masyarakat. Nah, kalau kita tahu bahwa menyusu pada malam hari itu justru akan sangat meningkatkan hormon penghasil ASI, yaitu hormon prolaktin. Menyusu lebih sering di malam hari, maka keesokan harinya ASI ibu kan lebih banyak. Seperti itu ya. Ini penting pada ibu yang bekerja. Pada ibu yang bekerja dengan menyusui pada malam hari, maka produksi ASI-nya banyak untuk keesokan hari sehingga dia akan bisa pumping untuk diberikan keesokannya buat bayinya. Seperti itu. Ya, sebentar ya. Oke. Nah, di masa pandemi ini terjadi perubahan dalam persalinan, yaitu AAP, yaitu Akademi American of Pediatrics, Ikatan Dokter Anaknya Amerika, menyarankan agar bayi-bayi yang lahir dari ibu konfirm dimandikan lebih awal. Tujuannya untuk membersihkan virus yang ada di permukaan kulit bayi. Maka dengan mandi lebih awalnya ada risiko hipotermi. Kalau bayi hipotermi biasanya gangguan refleks menyusunya jadi kurang. Kemudian karena ibunya terpisah, maka dia terpaksa mendapatkan ASI perah. Nah, ini akan mengganggu proses menyusui dan dampaknya sangat jangka panjang. Nah, maka perlulah pertimbangan-pertimbangan etika, psikososial, dan perawatan pada bayi-bayi lahir selama pandemi. Apa sih pertimbangan etika yang perlu kita perhatikan, yaitu adanya pemisahan bayi dari ibu. Kemudian pemisahan ini akan berdampak kepada keberhasilan ibu menyusui dan jangka panjang. Tidak hanya pada saat di rumah sakit saja, efeknya panjang. 2 tahun dalam masa menyusui ini belum tentu si ibu bisa menyusui dengan berhasil akibat pemisahan dari awal. Terus, karena ada pemisahan ini, maka biasanya ibu akan takut melakukan persalinan di rumah sakit. Kemudian takut juga tertular dari pasien COVID yang lain di rumah sakit. Inilah yang dilema etika psikososial yang dihadapi seorang ibu yang melahirkan di masa pandemi COVID. Di sini saya mengungkapkan beberapa penelitian-penelitian ilmiah yang mendasari adanya rekomendasi yang terbaru mengenai tata laksana nutrisi dan rawat gabung pada bayi baru lahir di era pandemi COVID. Jurnal-jurnal ini sebanyak saya ambil dari pelatihan kedokteran berkelanjutan pada Ikatan Dokter Anak yang membahas tentang tata laksana penyakit anak pada era pandemi ini. Yang pertama adalah tahun Juni 2020 dikatakan bagaimana sih kadar ASI pada ibu dengan COVID. Nah, ternyata 80% dari 15 sampel ASI yang diperah itu terdapat peningkatan kadar imunoglobulin A. Imunoglobulin A ini merupakan respon terhadap adanya penyakit COVID yang sudah diderita oleh ibu. Nah, ini penelitian ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut ya. Coba kita lihat lagi jurnal berikutnya. Ini di UK tahun November 2020 dari National Penelitian Cohort. Cohort ini artinya penelitian yang terus dilakukan dalam jangka waktu tertentu secara prospektif. Didapat dari 1 Maret hingga April 2020 terdapat 66 bayi confirm. Dari 66 bayi confirm itu artinya terdapat insidensnya 5,6 per 10.000 kelahiran. Insiden ini artinya kasus yang baru. Setelah diteliti dan diacak, maka dari 66 bayi confirm ini 52% memang ada kontak erat dari keluarga. Tetapi hanya 26% dari ibu yang positif. Artinya bisa saja bayi itu tertular dari lingkungan yang lain, bukan hanya dari ibunya. Di sini dalam jurnal ini juga dikatakan bahwa hanya 3% infeksi vertikal. Artinya infeksi vertikal itu adalah infeksi yang terjadi selama masa kehamilan. Sisanya mungkin diduga nosokomia. Nosokomia itu infeksi akibat tertular dari pasien yang lain di rumah sakit. Kemudian dari jurnal yang lain,
saya mendapatkan bahwa dari 37 sampel ASI dari 18.000 COVID itu ternyata tidak mengandung SARS-CoV-RNA. 76% sampel mengandung anti-imunoglobulin A spesifik yang tadi saya sebutkan di jurnal pertama, dan 80% IgG spesifik. Dan ternyata sampel ASI itu juga ternyata terdapat 62% mengandung mampu menetralisir aktivitas virus SARS-CoV. Sehingga dari penelitian ini tidak mendukung adanya infeksi transuterin, jadi dalam rahim dari ibu atau dari ibu ke bayi melalui ASI. Kenapa? Karena ASI yang diproduksi ibu akan proteksi pada bayi IgA dan IgG. Dari jurnal inilah salah satu alasan WHO melakukan rekomendasi untuk tetap menyusui pada ibu sakit yang COVID-19, di sini maksudnya yang ringan dan sedang. Jadi tidak hanya tanpa gejala, tetap menyusui pada ibu sakit yang ringan dan sedang. Kemudian WHO telah membuat suatu alur diagram pola pikir bagaimana cara kita memberikan nutrisi pada bayi-bayi yang ibunya terkonfirmasi. Jadi kalau misalnya ibunya ada suspek atau konfirmasi, maka lihat ibunya sehat tidak. Kalau sehat, maka disarankan untuk memakai masker bedah, mencuci tangan, kemudian memberikan menyusu langsung pada bayinya. Tapi kalau ternyata tidak mampu, maka bisa dilakukan ASI perah. Kalau ASI donor bagaimana? Boleh bila ada bank ASI, karena memang kalau tanpa bank ASI, memang potensi risiko penularan tinggi lewat ASI untuk penyakit lain seperti HIV, HTLV, dan lain-lain. Kalau ternyata human milk donor banknya tidak ada, bagaimana? Ya, lakukan ibu wet nursing. Wet nursing artinya ibu persusuan. Ada atau tidak? Itu pola pikir dari WHO. Kalau ternyata ibunya sudah sehat, bagaimana? Maka boleh melakukan relaktasi. Nah, nanti kita dalam materi serial kelas laktasi yang lain ada tentang materi relaktasi ya. Bagaimana caranya seorang ibu bisa menyusui kembali bayinya sudah sempat terpisah. Itu ada trik-trik dan caranya. Salah satu jurnal yang menarik oleh Lancet tahun 22 Februari 2020 dikatakan bahwa pada negara yang low and middle income, jadi negara-negara yang berkembang, itu mereka mendapatkan data sekian nih bayi yang terinfeksi dari ibu yang menyusui. Tapi di tempat itu tersebut, pada ibu-ibu yang terinfeksi juga tapi bayinya dipisah, ternyata mendapatkan angka yang bisa 60 kali lipat. Jadi artinya kalau bayi ibu sama-sama terkonfirmasi tapi dirawat gabung, yang satu terkonfirmasi tapi dia rawat pisah, yang bayinya terkena COVID itu 60 kali lipat pada justru bayi yang dilakukan rawat terpisah. Ya. Dulu AAP memang tidak menyarankan rawat gabung, separation infant from mother. Dan alternatif dari excess breast milk juga tidak ada, dia tidak bilang. Hanya WHO yang mendukung tetap dilakukan rawat gabung. CDC menyatakan tetap dirawat terpisah tapi dengan jarak 2 meter dan lain-lain. Nah, bagaimana rekomendasi yang terbaru? Rekomendasi yang terbaru ini pada bulan April 2020 memang masih ada pemisahan ya darah ibu dan bayi. Kemudian dilakukan National Perinatal COVID-19 Registry, bayi dengan positif PCR yang dirawat terpisah, ternyata sama jumlah kasusnya dengan bayi positif PCR yang dilakukan rawat gabung. Jadi dari Registry National Perinatal ini, mereka mendapatkan data bahwa ini bayinya rawat gabung nih, ini bayinya rawat terpisah, kok kasus bayi yang terkonfirmasi dengan positif PCR sama. Nah, akhirnya dari situ muncullah beberapa rekomendasi baru. Dikatakan bahwa ibu dan bayi tetap dilakukan rawat gabung. Terus ibu menjaga jarak dengan bayi saat proses setelah persalinan. Kan ketika proses persalinan kan ibu kan mengedan dan lain-lain. Jadi masih kemungkinan droplet infeksinya masih tinggi, maka ada jarak dulu. Setelah itu ibu memakai masker dan cuci tangan, tetap setelah itu kemudian dirawat gabung.
Tapi untuk bayi yang dirawat di NICU memang masih disarankan untuk memerah ASI karena ibu tidak mungkin masuk ke ruang NICU dengan kondisi terkonfirmasi. Dari AAP sendiri akhirnya mengeluarkan suatu statement bahwa memang di ASI itu kadang terdeteksi adanya asam nukleat dari SARS-CoV-2, tapi asam nukleat ini bukanlah virus yang infeksius. Virus yang infeksius tidak terdeteksi justru di ASI. Bahkan di satu penelitian dikatakan bahwa metode pasteurisasi, yaitu metode sterilisasi, maksudnya sterilisasi pada ASI-ASI donor, itu dapat menginaktivasi SARS-CoV-2. Jadi kalau kita menemukan bayi, ASI perah dari ibu yang terkonfirmasi, itu boleh kita lakukan pasteurisasi seperti lainnya kita memberikan ASI donor. Kan kalau cuma ASI dari ibu sehat, kalau cuma ASI kita sendiri, misalnya kita bekerja, kita kan memerah ASI, kita sehat, baik kita sehat kan kita tidak perlu melakukan pasteurisasi ya, dihangatkan, metode dihangatkan banyak, Tetora dan lain-lain. Kita cukup menaruh di mangkok yang hangat sampai encer dan diberikan ke bayi. Tapi kalau sampai hangat maksudnya, tapi kalau pada penyakit SARS-CoV-2 disarankan melakukan pasteurisasi. Ternyata bisa menginaktivasi. Kemudian juga akhirnya beberapa penelitian menemukan antibodi di ASI yang spesifik dengan antigen SARS-CoV-2. Nah, dari bulan 7 November 2020 dilakukan kembali nih survei. Survei sebenarnya sih bagaimana sih penerapan antara IMD, rawat gabung dan menyusui langsung selama pandemi ini? Ya, ini dilakukan sebanyak 1.344 di rumah sakit di United States selama bulan Juli dan Agustus 2020. Ternyata IMD masih banyak yang tidak menyarankan sebanyak 14%. Rawat gabung dikatakan 37,8% tidak disarankan. Menyusui langsung 20,1 rumah sakit tidak menyarankan. Ketika saya kemarin ikut PKB yang dilakukan oleh IDAI, ini sempat ada survei online, ternyata sebenarnya untuk di Indonesia yang tidak menyarankan IMD, tidak menyarankan rawat itu jauh lebih tinggi, sampai 60-an persentasenya. Jadi Indonesia masih lebih tidak menyarankan ke IMD, rawat gabung dan menyusui langsung dengan berbagai faktor. Berbagai faktor sebenarnya. Nah, yuk kita bahas lagi bagaimana sikap kita saat ini. Nah, jadi begini, rekomendasi WHO sudah jelas, membolehkan rawat gabung, direct breastfeeding, menyusu langsung. Tapi memang setelah diteliti, memang tidak satu dari 33 negara di satu jurnal ini dikatakan tidak satu pun adopsi penuh. Jadi nggak semua rekomendasi WHO itu bisa teradopsi dengan baik di rumah sakit mereka dengan berbagai macam kendala yang tiap rumah sakit berbeda-beda, tiap negara berbeda-beda. Memang saat ini masih sebagian besar tidak merekomendasikan rawat gabung dan menyusu langsung. Kemudian juga masih sedikit panduan bagaimana memberikan dukungan psikologis karena bisa terbayang si ibu harus 2 minggu terpisah dari anak yang baru dilahirkan. Saya pernah menemukan kasus ya ibunya stres, memang ada yang seperti itu. Kemudian memang masih tinggi kekhawatiran takutnya tertular dari virus dari ibu itu ke bayi. Nah, jadi rata-rata memang kebijakan terkait rawat gabung dan menyusui saat ini bukan karena berbasis bukti ilmiah, tapi memang rasa kekhawatiran takut terjadi adanya penularan, seperti itu. Nah, bagaimana WHO, Kemenkes, dan IDAI saat ini menyikapi kondisi yang terbaru pada pandemi pada ibu yang menyusui? Dari WHO sudah jelas, ya, IMD lakukan, kontak kulit lakukan, prosedur IMD dilakukan, dan lain-lain dilakukan. Nah, untuk Kemenkes bagaimana? Ya, boleh dilakukan, tapi konseling dulu. Sama dengan IDAI juga, dari Desember 2020 sudah keluar. Boleh dilakukan, tapi dengan konseling dahulu. Ada protokol khusus yang harus dilakukan, misalkan pakai masker bedah, mencuci tangan,
inform concern, dan lain-lain. Terus kalau IMD-nya sesuai status ibu bagaimana? Ya, kalau memang ibu memang kontak erat sama atau suspek, baru suspek aja, baru kontak lakukan. Tapi kalau sudah konfirmasi gimana? Kalau tanpa gejala atau ringan, kita pertimbangkan. Dan dilakukan pada ibu dan bayi yang sudah stabil. Untuk IDAI sendiri, tetap lakukan kalau memang masih kontak erat dan suspek, belum konfirmasi. Nah, kalau udah konfirmasi, kalau dia ringan kita pertimbangkan, terutama klinis ibu dan bayinya stabil. Kemudian, untuk itu tadi untuk IMD. Sekarang bagaimana untuk menyusul langsung? Untuk menyusul langsung, untuk WHO, dia sudah dari awal merekomendasikan boleh bila ibunya mampu. Kalau nggak boleh, WHO memberikan alternatif, ASI pera, ASI donor, ibu susu. Terakhir baru susu formula. Kemudian caranya bagaimana? Dia tidak disebutkan secara spesifik. Intinya bila ibu mampu boleh menyusu langsung. Pakai masker medis dan perhatikan etika batuk. Kalau ibu batuk ke arah dada, baru dada ibu dicuci. Tapi kalau tidak, payudara tidak perlu dicuci sebelum menyusui. Ini katanya WHO. Terus kalau ibunya gejalanya tidak bergejala atau ringan bagaimana? Oh, bisa tetap menyusul langsung sama seperti pada ibu yang ringan dan bergejala. Ringan atau yang gejalanya sedang. Untuk Kemenkes, bagaimana? Intinya di konseling. Konseling, maka nakes akan bantu ibu kalau ibunya menyetujui untuk menyusul langsung. Tapi klinis ibu tidak berat dan bayinya sehat. Kalau ibunya klinis ibu berat bagaimana dan tidak dapat melakukan menyusul langsung? Jadi ada pemisahan sementara, maka dilakukanlah ASI donor yang layak dengan cara pasteurisasi. Itu pilihan pertama dan terakhir, baru susu formula. Kemudian, klinis ibu yang ringan atau sedang, bagaimana caranya? Untuk yang gejala ringan dan sedang sama, seperti yang dengan IDAI tidak jauh berbeda intinya, kita bisa melakukan ASI perah dulu, tetap pakai masker, cuci tangan, diberikan oleh nakes atau keluarga yang tidak sakit. Kemudian ASINya juga dipasteurisasi sambil memperhatikan obat-obatan yang diminum ibu. Apa saja? Kemudian untuk yang gejalanya tidak bergejala atau ringan, boleh menyusul langsung. Jadi beda ya dengan ibu yang ringan dan sedang. Kemudian perhatikan jarak 2 meter bila tidak menyusui. IDAI dan Kemenkes sepertinya tidak jauh berbeda kalau saya lihat. Cuma untuk di IDAI, satu hal yang agak berbeda adalah bahwa kita harus siap melakukan bantuan relaksasi pasca pulih. Nah inilah yang kadang sering dilupakan oleh nakes. Ketika nakes itu sudah, ketika ibu yang tidak diisolasi selama 2 minggu itu pulang, dia sudah bingung nih, gimana caranya bayinya sudah nggak menyusul langsung, karena sudah diberikan DOT. Kemudian ASINya belum keluar, akhirnya dia meneruskan apa yang sudah terjadi selama ini. Tetap diberikan nutrisi non-ASI, diberikan dengan alat bantuan, dengan DOT, tidak ada upaya untuk kembali memberikan ASI dan menyusul langsung. Kadang-kadang bukan ibunya tidak mau, ibunya tidak tahu yang sering, dan itu sangat menyedihkan sebenarnya. Kenapa? Kalau ibu tidak tahu, itu kewajiban kita untuk memberitahu siapapun. Jadi kita yang berhadapan dengan petugas nakes yang berhadapan dengan pasien, dan kalau kita punya pemahaman, kita bisa memberikan menyemangati ibu bahwa nanti ibu ASINya bisa loh Bu diberikan pada saat kita pulang, bisa loh Bu menyusui langsung, hanya butuh waktu. Mungkin ibu bisa berkonsultasi dengan konselor laktasi. Konsultasi itu banyak, ada bidan, ada orang awam, non kesehatan, ada dokter dan perawat dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah, beberapa panduan sudah dikeluarkan oleh Kemenkes tentang menyusui di era pandemi. Salah satunya yang saya share di PPT ini tentang manfaat menyusu pada bayi, panduan yang dilakukan oleh ibu selama masa pandemi, ketika isolasi mandiri bagaimana cara dia menyusu. Kemudian juga dari Kemenkes dan Germas sudah menekankan, berikan flyer-flyer bahwa ibu dengan COVID-19 dapat menyusui jika mereka menginginkannya, memakai masker dan lain-lain, mencuci tangan,
melakukan desinfeksi pada permukaan benda yang disentuh oleh bayi. Itu mah hati-hati untuk dot dan lain-lain ya, karena beda desinfektannya. Terus kalau nggak kuat menyusui bagaimana? Diberikan ASI perah. Bagaimana caranya? Dengan memberikan cangkir bermulut lebar untuk diberikan asip. Jadi tidak ada di sini penggunaan dot. Saya kemarin menemui kasus, jadi seorang ibu ketika dia terkonfirmasi COVID-19, akhirnya memutuskan untuk menghentikan dulu ASI-nya, memberikan susu formula, itu atas rundingan dari keluarga besar. Yang disayangkan memang tidak dirundingkan dengan pihak nakes. Menghadapi kasus seperti ini yang perlu kita lakukan adalah pertama kali jangan menyalahkan dulu seorang ibu. Karena ibu dalam posisi tidak tahu. Ketika kita sudah menyalahkan, maka biasanya pasien akan reject, tidak mau mendekati kita, sudah down dulu. Nah, di sini yang penting ada ilmu konseling. Jadi ilmu konseling inilah yang perlu kita terapkan pada kasus-kasus yang sudah salah duluan. Bahkan kadang-kadang kita tidak memberitahukan kesalahan ibu, hanya kita support saja, sehingga ibunya mau lebih terbuka dengan kita, sehingga ibunya mau kembali melakukan relaksasi. Jadi masih ada tantangan kendala ya untuk persiapan rawat gabung dan direct breastfeeding ini. Pertama, memang masih ada ketakutan. Transmisi ibu ke bayi dan transmisi ke nakes. Kendala berikutnya adalah ruang isolasi khusus masih belum tersedia yang sesuai dengan protokol dan pedoman di Indonesia. Kadang-kadang memang ibu yang menyusui ini dicampur dengan pasien COVID yang lain. Sehingga yang dikhawatirkan tertular dari pasien COVID yang lain. Memang syaratnya memang khusus untuk ibu-ibu menyusui saja. Kemudian kendala yang lain adalah konseling dan inform consent, kadang-kadang kita lupa untuk memberitahukan ke orang tua. Jadi orang tua itu tidak kita tanyakan dulu, Bu, bagaimana IMD-nya nanti, apakah ibu mau IMD, apakah ibu mau rawat gabung, terus apakah nanti ibu mau ASI. Kalau iya, gini caranya. Kalau tidak, begini, risikonya begini, manfaatnya begini. Itu dijelaskan sebelum ibunya melahirkan, bahkan pada saat ANC. Nah, ini yang masih belum terbudaya dengan baik. Terus, kita perlu suatu gambaran praktek dan dukungan menyusui yang lebih lengkap. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih atas partisipasi dari Ibu dan Bunda sekalian. Monggo silakan saya kembalikan ke moderator Dr. Enggar. Ya, baik. Terima kasih Dr. Mary untuk materinya, sangat berguna ya di masa pandemi seperti ini. Mungkin ada beberapa bunda-bunda nih ya dok, yang sudah pernah terkena COVID dan saat itu mengalami kebingungan bagaimana menyusui, apakah harus dengan diperah dulu, seperti itu. Baik dok, langsung saja saya bacakan pertanyaannya ya dok. Ya, Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bunda Lulu. Bagaimana apabila ada ibu yang positif COVID ingin menyusui, apa harus ganti dengan susu formula atau bisa langsung? Ya, baik, silakan. Tadi ibu siapa? Tadi saya lupa. Ibu Bunda Lulu. Bunda Lulu ya. Iya. Jadi Lulu, mudah-mudahan presentasi surat saya hari ini membuka wawasan kita bahwa ternyata ibu COVID-19 itu tidak dilarang untuk memberikan ASI-nya. Banyak jurnal-jurnal yang sudah ditampilkan tadi bahwa pada ASI dari seorang ibu itu tidak terdeteksi virus COVID-19, bahkan banyak imunoglobulin A maupun imunoglobulin itu maksudnya antibodi ya, antibodi A, antibodi G yang spesifik terhadap antigen SARS-CoV-2. Dan itu sangat bermanfaat sekali kalau kita memberikan susu formula dengan berbagai pertimbangan. Harus diperhatikan satu, risiko alerginya. Kedua, tadi di highlight awal saya sudah berikan bahwa komposisinya kita manusia kan mamalia ya. Dengan mamalia yang lain, tadi saya sudah ada kambing, ada apa tadi saya di slide awal itu. Coba saya cari di sini dulu ya. Itu ternyata sangat jauh berbeda. Nah, ini
komposisinya jauh sekali ya, berbeda dengan mamalia yang lain. Kemudian komposisi beta-lactoglobulin sebagai protein alergen juga dari susu sapi. Mungkin karena saking banyaknya beredar susu formula di pasaran sehingga orang tua sering memberikannya tanpa konsultasi dengan pihak nakes, padahal itu adalah suatu nutrisi yang harus dikonsultasikan. Akibatnya kita sebagai tenaga medis, kita sering menemukan bahwa ada reaksi alergi yang kadang cukup berat, menimbulkan perdarahan saluran cerna, menimbulkan radang paru, dan lain-lain karena alergi susu sapi ini sangat disayangkan. Mungkin begitu ya, Dr. Enggar. Iya, baik. Jadi intinya itu tetap bisa menyusui dokter ya, dengan pertimbangan yang sudah disampaikan Dokter Mary. Misal ibunya masih kuat, tidak ada masalah ya dok, malah lebih baik karena bisa memberikan antibodi. Nah, ini dokter berhubungan dengan antibodi, ada pertanyaan sama dari Bunda Lulu. Beliau bertanya lagi, apakah benar bayi lebih kuat imunnya terhadap COVID apabila dibandingkan dengan orang dewasa? Karena banyak kasus yang orang tuanya terkena, tapi anaknya itu justru malah negatif, begitu dokter. Ya, ini kasusnya agak berbeda dengan masalah ASEAN sebenarnya, tapi tidak apa-apa, saya jawab singkat. Memang pada anak-anak dibandingkan orang dewasa lebih banyak bergejala lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Masih berbagai macam hipotesa untuk mengungkapkan kondisi tersebut. Ada beberapa kelompok anak memang yang akan mengalami gejala lebih berat. Satu, kelompok bayi neonatus di bawah 1 bulan. Itu dia bergejala karena lebih berat. Kedua, anak yang punya risiko alergi. Anak yang punya risiko alergi biasanya bergejala lebih berat dibandingkan anak yang tanpa punya risiko alergi. Selain itu, bila bukan bayi dan bukan punya risiko alergi, memang rata-rata gejalanya lebih ringan, bahkan tanpa bergejala. Itu karena memang salah satu dikatakan reseptor atau penerima virus antigen SARS-CoV-2 di dalam tubuh anak itu lebih sedikit, sehingga dia tidak mudah terkena COVID-19. Teori yang lain, hipotesa yang lain masih banyak, masih dalam penyelidikan juga, tapi secara umum memang betul Bunda Lulu bahwa pada anak lebih ringan dan kadang lebih tidak bergejala. Tapi bukan berarti dia tidak berpotensi menularkan. Potensi menularkannya sama. Jadi justru ya berhati-hati pada anak yang tanpa gejala karena dia bisa menularkan kepada orang-orang yang berisiko tinggi. Begitu Dokter Enggar ya. Ya, jadi begitu ya Bunda Lulu, mungkin sudah terjawab. Kemudian ini ada pertanyaan lain nih dok, tapi mungkin agak tidak sesuai dengan topik, tapi tentang mengenai ASI juga. Dari Bunda Iva Rifana, bagaimana cara mencukupi gizi baby jika baby alergi susu sapi dan Bunda sedang bekerja. Jadi bekerja tapi juga babynya alergi susu sapi, begitu dok. Sudah diperah, namun belum cukup dok untuk memenuhi, sehingga perlu minum susu pepti atau susu alergi. Yang ditanyakan, bila susu pepti tertera usianya 0 hingga 12 bulan, baby diberi apa ya dok untuk mengganti susu peptinya bila baby sudah usia lebih dari 1 tahun? Apakah nutrisinya udah sesuai, mengingat pepti itu hanya untuk hingga 1 tahun saja dokter? Oke, untuk Ibu Iva Rifana ini pertanyaannya memang tidak sistema, tapi saya mencoba menjawab. Gini, untuk gizi, untuk mencukupi kebutuhan gizi, bila anaknya alergi susu sapi, kita harus lihat dulu usia bayinya. Saya mendapatkan kesan bahwa usia bayinya sudah di atas 1 tahun, begitu. Karena ibunya sudah mulai mencari-cari susu yang namanya oral medical nutrisi ya. Jadi susu-susu yang bukan susu formula standar, kita sebut sebagai medical nutrisi ini, salah satunya bisa disebutkan mereknya oleh Ibu Rifana. Dia sudah paham, artinya dia sudah membaca cukup, bertanya-tanya, nah apa boleh diberikan pada anak yang di atas tahun? Mungkin anaknya di atas tahun. Di atas setahun, kalau sudah di atas tahun, untuk menilai kecukupan gizi, patokannya adalah lihat dulu grafik pertumbuhan si anak.
Ibu bisa pakai apa? Pakai KMS boleh. Lihat tren grafik di KMS-nya. Apakah ada perlambatan pertumbuhan? Apakah sesuai dengan tren grafik kenaikannya? Atau baik-baik aja sesuai dengan lengkung grafik ya, kan ada lengkung grafiknya tuh, nggak melambat, nggak menjauh, atau bahkan terjun bebas. Atau pakai grafik WHO juga bisa, masih di bawah 5 tahun anaknya. Kadang-kadang orang tua tuh selalu merasa anaknya gizinya kurang. Ternyata setelah diploti grafik, cukup bagus. Tapi bukan satu titik ya sebenarnya untuk menilai kecukupan gizi, lihat tren grafik sebenarnya itu yang paling penting. Kalau ternyata setelah diplot di grafik pertumbuhan gizinya cukup, maka sebenarnya tidak perlu penambahan susu. Cukup mengoptimalkan kadar MPASI-nya. Justru ketika kita memberikan susu yang banyak, anaknya tampak gemuk, yang sering adalah terjadinya gangguan mikronutrisi di dalam tubuh seorang anak. Makronya tercukupi, makronutrisi tercukupi. Karbohidrat, protein, lemaknya tercukupi, tapi mikronya biasanya tidak tercukupi. Inilah yang disebut sebagai hidden hunger. Jadi, kelaparan yang tersembunyi ya, bahasa Indonesianya ya. Karena zinc-nya ternyata rendah, zat besinya rendah, dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi platkan dulu, pastikan apa sih status nutrisi anak ini. Kalau emang ternyata gizinya kurang, terus ASI perahnya ibu merasa tidak cukup, lihat dulu, ibu bisa konsultasi lagi. Karena kan kasusnya spesifik nih, ibu konsultasi dulu, kita bisa membantu ibu untuk memperkirakan berapa jumlah ASI ibu yang masih ada, itu bisa caranya. Dari situ, dari jumlah ASI ibu yang masih ada, akan dihitung berapa kalori sebenarnya dari ASI ibu. Terus dari MPASI-nya berapa kalori. Kan kita tahu kalori kebutuhan anak sekian kalori kan. Oh ternyata sumbangan dari MPASI sekian, sumbangan dari ASI sekian. Ternyata masih kurang. Maka baru sisanya bagaimana caranya kita meningkatkan komposisi ASI. ASI itu bisa ditingkatkan. Itu juga dilakukan. Karena anak ini alergi susu sapi. Maka pilihan pertama adalah bagaimana caranya ASI-nya ditingkatkan dulu. Ibunya releasing stres, mungkin ambil cuti dulu. Karena bagaimanapun hormon stres akan mengurangi hormon prolaktin yang ada yang bisa produksi ASI. Cuti dulu, kayak bulan madu lagi sama bayinya. Terus dilihat lagi. Biasanya ketika ibu sudah mulai nyaman, enak, itu kadar ASI akan meningkat. Kalau kadar ASI meningkat, kan tidak perlu menambah susu sapi. Setelah itu, baru dilihat dalam sebulan 2 bulan bagaimana kenaikannya. MPASI juga dioptimalkan. Ada caranya mengoptimalkan MPASI dengan tidak menambah volume. Kadang-kadang beberapa anak dia dipaksa makan banyak nggak bisa. Tapi dengan volume yang sama, kalori bisa ditingkatkan seperti itu. Nah, kalau memang ternyata ujung-ujungnya terakhir adalah medical nutrisi, itu terakhir, ternyata anaknya di bawah setahun, memang ada beberapa rekomendasi untuk susu sapi, untuk medical nutrisi di atas 1 tahun itu ada rekomendasinya. Begitu ya, secara singkat dulu untuk Bunda Iva Rifana. Iya, baik dokter, terima kasih. Cukup lumayan penjelasannya dokter. Jadi ini Bunda Iva Rifana ini benar-benar pengen anaknya tetap terpenuhi begitu ya dokter. Iya, Takut kurang gizinya. Jadi itu tadi udah cukup menjawab. Apabila mau konsul lebih lanjut nanti bisa dengan dokter Mary begitu ya dok, nanti di RSI. Tapi ini dok, Bunda Iva Rifana tanya lagi nih dok. Apakah ibu dengan hepatitis B positif bisa menularkan hepatitis B ke anak ASI-nya, meskipun bayi sudah disuntik hiperhep ketika baru lahir? Jadi memang program pemerintah memang sudah memberikan vaksin hepatitis ketika lahir. Itu bisa meningkatkan proteksi sebanyak 40%. Nah, kalau ibunya memang dia hepatitis B, ya ibu tanpa bergejala ya, ternyata ketika mau lahir di screening dia hepatitis B-nya positif, HBsAg-nya positif, maka kita perlu menambahkan namanya imunoglobulin terhadap hepatitis B. Itu sudah meningkatkan proteksi sebanyak 70%. Nah, bila ibu sudah mendapatkan ini, insya Allah itu sudah bisa aman untuk menyusui langsung pada bayinya. Memang pada bayinya di usia beberapa bulan, 9 bulanan itu akan dicek lagi kembali apakah bayinya terkena hepatitis atau tidak. Jadi ada programnya khusus
buat ibu yang memang hepatitis B positif yang diketahui ketika hamil. Seperti itu. Tapi tidak menjadikan kontraindikasi menyusu langsung. Ini yang sangat sayang. Saya masih menemukan kasusnya. Jadi ibunya takut memberikan karena saya hepatitis. Akhirnya diberikan susu formula. Itu sayang sekali rasanya. Begitu ya Dokter Enggar ya. Iya, kayak sayang eman gitu ya dok ya, masih Iya, bisa betul. menyusui tapi dikasih formula, karena sesuai dengan materi yang diberikan sama dokter Mary ini, yang ASI jauh lebih banyak ya dok dibandingkan susu sapi manfaatnya itu. Betul. Iya dokter. Nah dokter, ini ternyata yang pesertanya juga ada dari bapak-bapak nih dokter, dari mewakili istrinya. Ingin bertanya, eh, kan mau bulan puasa, Dok. Apakah sebaiknya ibu menyusui itu juga puasa? Dan bagaimana caranya agar produksi ASI tetap lancar tapi ibu tetap bisa berpuasa? Ini Ya, agak dari topik, nggak apa-apa ya, Dok? enggak apa-apa. Jangan-jangan nih Pak Budi ya. Biasanya rajin tanya nih Pak Budi nih biasanya. Oke, jadi untuk menyusui pada ibu berpuasa pada ibu menyusui, kalau dari sisi medis disarankan melihat dulu usia dari bayi. Kalau bayinya di bawah 6 bulan sama di atas 6 bulan itu agak berbeda memang pendekatannya. Disarankan memang pada ibu berpuasa itu setelah bayinya di atas 6 bulan. Seperti itu. Yang pertama, kedua ibunya memperhatikan kondisi kesehatan si bayi dan kondisi kesehatan si ibu. Kondisi kesehatan si bayi artinya apa? Dia gizinya cukup baik, dilihat dari mana? Bukan dilihat dari, aduh kok bandingan anak tetangga lebih gemuk atau anak tetangga lebih kurus, bukan. Plotlah dengan benar di kartu KMS dan atau grafik WHO. Kalau belum tahu caranya boleh kita ajarkan. Nah, itu mudah kok melakukan plot itu. KMS makan lebih mudah lagi. Kalau ternyata gizi si bayi baik, nggak ada masalah, ibunya juga sehat, itu boleh untuk berpuasa. Yang harus diperhatikan adalah ASI itu terbentuk 80% dari air. Artinya ketika sudah berbuka, ibu disarankan meminum sedikit-sedikit ASI hampir setiap waktu sampai menunggu waktunya sahur kembali. Biasanya kalau minumnya langsung banyak, kalau masih glek-glek banyak, biasanya kandung kemih langsung penuh, langsung dibuang. Saya jadi ingat ketika di haji itu, memang seperti itu, kita disarankan minum sedikit tapi sering terus, seperti itu, jadi rasa hausnya bisa ternetralisir. Demikian langsung sekali glek banyak, terbuang langsung lewat kandung kemih, berikutnya berapa jam kita tidak minum itu berbeda memang. Nah kalau kita melakukan itu, maka kadar ASI kita akan cukup karena airnya cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bayi sudah kenyang, di malam hari itu boleh ASINya diperah untuk diberikan keesokan. Tapi lihat kondisi bayi dulu, bayinya kenyang tidak, bayinya cukup tidak. Kalau bayi masih tampak kehausan, kan ketika usia-usia di atas 6 bulan kan ibunya sudah paham membedakan antara tangis lapar dan tangis kenyang. Sudah beda kalau misalkan masih sehari, 2 hari, apalagi anak pertama, kadang-kadang semua ibu menganggap tangisan adalah bayi lapar. Nah kalau sudah atas 6 bulan, biasa orang tua sudah mulai paham, ini kenyang, cuma rewel kok, dia kepanasan dan lain-lain. Ketika sudah kenyang, nah pompalah ASI ibu untuk diberikan keesokan siangnya. Seperti itu salah satu triknya. Kemudian jangan lupa komposisi makan ibu menyusui itu berbeda dengan kita yang tidak menyusui atau yang hamil. Rata-rata ibu menyusui itu membutuhkan 3.000 kalori, minum 3 liter, nah itu harus dicukupi. Nah kalau itu bisa ibu lakukan dengan baik, maka ibu boleh secara medis disarankan menyusui. Begitu ya Dokter Enggar ya. Suara Dokter Enggar tidak kedengaran? Iya, maaf dokter, ada gangguan sedikit Iya, di ada sini. gangguan sinyal. Iya, Iya, iya. langsung hening soalnya dokter. Iya, baik dokter. Itu jadi beberapa pertanyaan ya dokter dari bunda-bunda. Ini bunda-bunda tanyanya meskipun di luar topik nggak masalah ya dokter ya. Yang penting Tidak apa-apa. bisa Ya. diskusi di sharing ini. Jadi begini dokter, ini udah di penghujung acara. Mungkin dokter bisa memberikan kesimpulan dan tips buat ibu-ibu, bunda-bunda sekalian nih sebagai penutup dari materi hari ini. Oke, terima kasih Dokter Enggar. Jadi untuk take home message ya. Take home message, saya ingin menekankan bahwa menyusui itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan.
menyusui tidak secara alami semua orang tua itu bisa. Dia butuh dipelajari dari awal. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Kalau kita sudah mempelajari itu dengan baik, maka kita bisa mengatasi dengan tenang tanpa panik, sehingga proses menyusui kita lancar. Itu dulu yang pertama. Saya cukup khawatir sebenarnya karena saat ini memang masih sedikit saya melihat yang masih sedikit ya bisa ASI eksklusif direct breastfeeding. Antara kota dan desa juga sangat berbeda. Ini agak di luar tema, tapi saya ingin menekankan bahwa ayo kita berjuang dengan menyusui. Ayo kita berjuang bisa ASI eksklusif buat bayi kita. Perjuangan kita adalah jihad dan itu dicatat oleh Allah. Nah, berikutnya tentang pandemi. Ada tantangan tersendiri pada saat pandemi seperti ini. Bagaimana kita tetap bisa menyusui? Dari beberapa literatur yang sudah saya sampaikan, ternyata saat ini sudah banyak rekomendasi yang berubah. Boleh rawat gabung, boleh direct, boleh menyusu langsung pada ibu yang terkena COVID-19. Bahkan ibunya yang bergejala ringan bahkan sedang. Selama ibunya mampu memberikan ASI. Kalau ibunya sudah tidak mampu, kondisinya sakitnya berat, maka bisa dilakukan ASI perah. Atau tadi sudah saya sampaikan ada alur diagram tata laksana pengambilan keputusan. Kalau nggak bisa ASI perah, diberikan ASI donor. Tidak ada ASI donor, diberikan wet nursing atau ibu persusuan. Itu kemudian pihak manajemen rumah sakit mulai membuka terhadap perubahan ini, sehingga mudah-mudahan bisa menyediakan rawat gabung yang khusus untuk ibu menyusui dengan bayinya. Nah, bila ternyata kita bisa menderita COVID-19, ternyata rumah sakit yang kita tempat melahirkan belum tersedia rawat gabung, kita tidak perlu harus yang merasa, oh begini salah, komplain dan lain-lain. Ingat bahwa di luar negeri pun masih belum banyak yang bisa mengadopsi rekomendasi WHO ini. Di Indonesia bahkan lebih tinggi kasusnya. Masih ada solusi yang lain, yaitu relaktasi. Jangan lupa relaktasi ini bisa membuat seorang ibu kembali menyusui bayi, bahkan dengan menyusu langsung setelah selesai recovery masa perawatan di isolasinya. Demikian Dr. Enggar bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih dokter. Sungguh cukup banyak materi yang di-sharingkan oleh Dokter Mary. Terima kasih banyak ya dokter. Ini sangat berguna buat bunda-bunda, buat bekal ilmu dalam menyusui, supaya anak-anaknya itu tetap bisa menyusu dengan cara yang benar, dengan nutrisi yang cukup, begitu ya dokter. Baik dokter, sekian dulu buat materi hari ini. Nanti misalnya ada penanya yang ingin konsultasi lebih lanjut bisa datang ke RSI, ke polinya Dr. Mary langsung hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 11 nggak dokter? Jam 8 sampai jam 12. Sampai jam 12, baik. Iya, nanti bisa langsung tanya-tanya. Bisa, iya, nih bunda-bunda misalnya pingin tanya lebih lanjut nih, pingin kepo lebih lanjut nih, pingin tanya-tanya langsung sama Dr. Mary, bisa langsung datang ke RSI nggak dokter? Semoga dokter berkenan. Sama-sama, terima kasih Bunda. dokter. Mohon maaf juga ya. Iya, makasih dokter. Saya tutup ya bunda-bunda. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk Sabtu depan kita ada serial kelor lagi, yaitu kelas laktasi online tiap Sabtu ya bunda. Nanti jangan lupa saksikan jam 7:30 hingga jam 9. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop share.